Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Kawasaki D-Tracker, di mana kondisinya mogok, pengapian hilang total, dan kelistrikan off. Apa yang menjadi penyebab utama Kawasaki D-Tracker ini mati total, hilang pengapian? Nanti kita akan cek, nanti kita akan analisa. Yang pertama, ini jalur kabel kontak. Kita langsung lepas dari soket sini. Kenapa? Karena kita masih ragu apakah kontaknya ini normal atau enggak. Nah, dengan cara kita cek. Nah, di sini apinya hilang ya, sudah kita cek tadi dari kelistrikan 12 volt hilang, pengapian hilang. Nah, langsung kita ke bagian kabel kontak. Soket kita lepas. Kita ambil kabel 2 biji warna putih dan coklat. Ini adalah jalur kontak, keluar masuknya kontak. Nah, ini jalur kiprok. Sebelum kita melangkah terlalu jauh melepasi kabel sana sini, kita akan cek jalur masuknya utama. Nah, namun sebelum itu kita akan cek bagian akinya apakah normal atau enggak. Nah, kita cek 12 volt masih normal yang ditimbulkan di aki. Ini tandanya berarti kabel dari aki 12 volt menuju ke kontak itu ada yang putus. Kenapa ada yang putus? Karena kita yakin, kita sudah cek akinya normal. Kita cek sekringnya dulu. Aki normal, arus 12 volt ada, berarti logikanya seharusnya normal. Kenapa nggak sampai ke kontak? Nah, itu yang menjadi PR kita. Kita cek, wah ini sekringnya sudah kayak gini, sudah diupel-upel kayak gini sekringnya, ini terlalu ekstrim banget. Jadi untuk teman-teman jangan sampai seperti ini ya. Ini sekring sudah ada standarnya antara 15 sampai 20. Kalau seandainya ditambah seperti ini akan mengakibatkan kerugian di motor ini sendiri. Yang pasti sekring nggak kuat putus, dan akhirnya kalau seandainya ada konslet pasti akan terbakar. Itu mutlaknya, karena sekring ini sudah disetting antara 15 sampai 20, tapi kenapa masih ditambah segitu tebalnya kabel? Itu akan menjadi hal yang akan kita bahas nanti. Namun sebelum itu kita akan cek dulu. Nah, ini kabel putih keluar dari aki, keluar dari kiprok sama, tapi nggak ada arus di sini. Nah, sedang arus di bagian kabel putih di bagian sekring ini ada. Kita cek. Nah, ini kabel putih yang dikeluarkan dari kiprok menuju ke bagian box sekring, lalu di paralel atau dicabang ke bagian satu kontak. Kenapa yang bagian sekring ada arus, tapi yang di bagian jalur kontak ini nggak ada? Nah, ini PR kita. Kita akan mencari di mana kabel yang putus di tengah, yang menyebabkan kabel putih ini hilang arus. Nah, kita akan jumper secara maksimal, karena kalau membuka kabel bodi ini terlalu rumit ya. Bisa dibilang kabel bodi yang sudah rapi, sudah terisolasi rapi dari pabrik, harus kita odel-odel seperti ini akan terlalu memakan waktu, iya. Habis itu akan membuat kerjaan menjadi ribet. Nanti akan mengisolasi ulang lagi, harus serapi mungkin. Nah, untuk menghindari hal-hal yang rumit ini, kita jumper langsung. Caranya, kita ambil kabel warna putih dari soket kiprok. Nah, di sini kita ambil kabel putih, kita jumper atau kita tambah kabel sendiri dari kabel warna putih yang nancap ke bagian kiprok. Kita tarik menuju ke kabel kontak, karena ini jalurnya sama. Kabel warna putih ini bercabang ke belakang menuju ke bagian box sekring. Kalau ke depan menuju ke bagian kabel soket kontak. Nah, ini sama, satu jalur, satu warna, satu arah, satu arus. Nah, kita cari ringkasnya. Nah, kayak ini sini ceritanya. Ini kabel putih, kita tarik kabel kecil ya. Kabel putih menuju ke kiprok. Ini kita tarik ke depan menuju ke sini. Ini kita gabung ke putih. Kalau mau rapi, kita
selipkan kabel putih yang tambahan ini ke dalam jalur putih. Kita cek dulu apakah ada nyala. Nah, kita cek berarti kita sudah berhasil tanpa harus membedeli atau mengubal-ngubal semua kabel yang ada di kabel bodi. Kita tes. Nah, ini netral sudah hidup. Kita tanpa menggunakan kontak dulu. Kita langsung jumper menggunakan kabel. Jadi pengganti kontak sementara itu bisa di jumper pakai kabel kecil. Nah, ini berarti sudah nyala ya. Berarti sudah kita pastikan kabel warna putih tadi putus di tengah jalan, entah di bawah tangki atau di bawah leher sini. Namun kita cari praktisnya, karena kerjaan kabel ini terlalu rumit, harus membuka semua ini. Jadi kita ambil alternatifnya. Kita sekali lagi ambil ke warna putih, kita sambung menuju ke bagian arah kontak yang berwarna putih, kita jadikan satu. Jadi ringkasnya seperti itu. Untuk teman-teman mungkin yang ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Oke? Jadi inti permasalahannya hilang pengapian, hilang listrik 12 volt itu karena kabel warna putih yang keluar dari soket kiprok menuju ke bagian box sekring itu sudah yang di paralel atau yang di cabang menuju kontak itu ada yang putus salah satu. Jadi salah satu hal yang untuk cepat atau ringkasnya kita tarik ke bagian menuju ke kontak. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan untuk teman-teman mekanik yang mau ngeritik dan saran, kita akan selalu terima, kita selalu tunggu kritik dan saran dari teman-teman semua. Untuk teman-teman yang bukan bengkel, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa difahami, dan sedikit banyak bisa diambil hikmahnya. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Oke, lanjut ke video. Jadi singkat cerita, ini motor ini ya permasalahannya hilang api, hilang 12 volt, hilang total, keseluruhannya mati total. Namun akinya masih hidup. Jadi ini akan bisa dibilang sangat memudahkan kita karena aki masih hidup tapi nggak sampai ke kontak. Nah, ini logikanya aja, arus dari kontak, arus dari aki 12 volt itu nggak sampai ke kontak, berarti ada kabel yang putus ataupun yang terhambat di jalan, entah di bawah tangki atau di bagian leher. Nah, untuk memperingkas kerjaan, makanya kita ambil tarik dari kiprok itu karena sama. Kalau kita ambil dari box sekring sebenarnya sama jalurnya, cuman terlalu panjang, ribet membuat kabel tambahan. Jadi kita ambil ringkasnya aja dari kabel warna putih di bagian soket kiprok, karena putih ini intinya sama dengan warna merah. Kalau untuk motor-motor yang lain ya, misalnya kayak Honda, kayak Suzuki itu sama. Jadi warnanya ini beda. Kalau kelasnya Kawasaki kan warnanya putih, kalau Honda warnanya merah. Tapi intinya sama, jalurnya sama, beda warna, beda kabel gitu kan. Jadi sampai di sini bisa dipahami. Jadi intinya penyakitnya di sini tadi ya, hilang api, hilang kontak, hilang arus 12 volt, hilang pengapian, intinya di sini. Jadi mudah-mudahan sedikit pemahaman, sedikit trik untuk mencari arus yang hilang bisa difahami untuk teman-teman semua. Nah, ini terjadi karena di sini ada kabel warna putih tadi, ini ini ada gosong ya. Kita rangkes jadi ini gosong bekasnya, berarti ini kabel putih tadi nyangkut di bagian sini. Nanti kita akan amankan dulu, kita akan isolasi dulu kabel ini menjadi rapi dulu. Kita akan potong, kita sambung lagi. Intinya kabel warna putih ini kita rapikan dulu. Oke, jadi kalau setelah kita rapikan, mudah-mudahan bisa
ambil hikmahnya ya. Ini intinya kabel di sini. Nah, ini ada kabel warna putih nempel di bodi. Ini permasalahannya. Sempat kita hidupkan tadi ada keluar asap. Jadi di sini permasalahannya. Nanti kita putus, kita potong, kita sambung dan kita rapikan sekiranya aman dari di bodinya ini. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Terima kasih matur nuwun sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.